datang di SMA Negeri 1 Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Zakia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Seni Budaya di Universitas Syah Kuala. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi berkarya tari kreasi berdasarkan fungsi dan nilai estetis sesuai dengan iringan di unit kerja saya SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Saputri dan teman-teman kelas 11 MIPA 5 siap mendukung Ibu Lulu Zakia dalam kegiatan uji kerja hari ini, 13 Desember 2022. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Lulu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Dengan kalian berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa membawa keberkahan untuk kalian semua. Dan apa yang perlu sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk kehidupan kalian nantinya, ya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan bertumbuh sing-singkan untuk negara. Oke, silakan duduk kembali supaya kalian lebih bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan melakukan satu tepuk belajar. Masih ingat tepuk belajar itu seperti apa? Masih. Ya, oke, semuanya berdiri dulu. Tepuk, siap, belajar. Tangan ke depan, lalu ke samping, tangan dilipat. Aku siap belajar. Di sini Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Ciel Siana, hadir. Raffi Irsyad, hadir. Uli Nuha, hadir. Rezika, hadir. Silakan persiapkan buku, alat tulis, pensil dan sebagainya yang dibutuhkan pada saat pembelajaran hari ini. Sudah dipersiapkan semuanya? Oke, coba kalian perhatikan ke layar. Di situ ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat pertunjukan tari? Di mana? Kemudian pertunjukan tari apa saja yang pernah kalian lihat? Siapa yang akan menjawab? Angkat tangan kanannya. Iya, pernah melihat? Pernah, Bu. Pernah menari? Pernah. Waktu kapan? Pas kemarin lomba kelas meet. Tanggal 7 Desember kemarin ya, Iya. kelas meeting. Oke, tepuk tangan. Manfaat pembelajaran hari ini itu apa, Bu? Untuk apa, Ibu? Nah, pembelajaran hari ini kalian itu akan mempelajari yang namanya fungsi. Apa? Iya, fungsi untuk pembelajaran tari kreasi itu untuk apa? Kalian lihat di layar. Sudah? Itu ada yang namanya tari gantar. Tari gantar itu berasal dari mana? Siapa yang tahu? Kalimantan. Nah, fungsinya itu untuk apa?
upacara panen, ya kan? Nah, sekarang Bu nanya, di daerah kalian itu apakah ada, khususnya di Kabupaten Tegal, ada tidak tari yang digunakan sebagai upacara adat? Ada atau tidak ada? Ada. Ibu akan menampilkan tayangan video motivasi kepada kalian terlebih dahulu. Simak baik-baik. Perhatikan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Simak baik-baik videonya. Perhatikan dan simak baik-baik. Bagaimana? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang video motivasi apa tadi? Angkat tangan kanan ya. Saya Bu, toleransi, saling membantu dan kerjasama. Toleransi, saling membantu dan bekerja sama. Nah, kalau soal bekerja sama pada hari ini itu dibutuhkan yang namanya bekerja sama dalam kelompok. Jangan cuma hanya titip nama saja. Begitu ya? Oke. Kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini itu ada menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, ya kan? Bentuk, jenis dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Indikatornya itu ada 1 sampai 10. Akan tetapi pada pembelajaran hari ini khususnya ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, ada yang mau membacakan? Silakan dibacakan tujuan yang pertama. Peserta didik mampu memahami fungsi karya tari kreasi baru dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menentukan fungsi karya tari kreasi baru dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi karya tari kreasi baru dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu merencanakan proses pembuatan gerak tari kreasi baru berdasarkan fungsi dan nilai estetis dengan benar. Ya, terima kasih. Silakan lihat ke layar. Untuk materi apa sajakah yang akan Bu Lulu sampaikan pada hari ini? Yang pertama, apa fungsi karya tari kreasi? Kemudian seperti apa fungsi karya tari kreasi? Apalagi? Bagaimana fungsi karya tari kreasi? Dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali yang namanya tari kreasi, ya nggak? Apakah fungsinya sama ataukah berbeda? Berbeda tentunya. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Oke, untuk itu marilah kalian bentuk kelompoknya. Silakan berpindah tempat. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Pada pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Kemudian itu ada langkah-langkah yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Materi yang akan Bu Lulu sampaikan pada pembelajaran hari ini, yang pertama ada fungsi karya tari. Fungsi karya tari dibagi menjadi 4. Yang pertama, sarana upacara adat. Yang kedua, pertunjukan kesenian. Yang ketiga, hiburan. Dan yang keempat, pergaulan. Nah, untuk itu Bu Lulu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau yang namanya LKPD. LKPD yang akan Bu Lulu bagikan yang pertama itu yang berbentuk hard file terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD di Google Classroom-nya.
Ya, sudah terkirim? Ya, silakan coba kalian cek LKPD-nya sudah masuk atau belum. Coba dibuka, silakan kalian buka. Sudah? Di situ terdapat link video yang akan kalian amati. Ya. Di sini Ibu akan menampilkan tayangan video tari. Silakan amati terlebih dahulu. Awalnya hanya dibawakan ketika upacara panen tiba. Nah, setelah itu berkembangnya zaman digunakan untuk sebagai hiburan. Nah, ini anak-anak kecil yang tampil. Ya tidak? Kalian bisa? Bisa tidak? Ya, video yang berikutnya. Apa ini? Tari pendet. Dari mana? Bali. Perhatikan baik-baik. Gamelannya apakah sama musiknya dengan tadi? Dengan Kalimantan? Berbeda ya. Nah, tariannya pun berbeda. Itu yang namanya tari pendet. Bawa properti. Propertinya namanya properti boko. Bokonya. Perhatikan baik-baik. Oke. Itu tari pendet. Sekarang yang berikutnya. Lanjut. Video yang ketiga. Apa itu? Tari apa? Tahu? Sendra Tari Ramayana. Siapa ini? Tahu tokohnya siapa? Rahwana. Nah, ini siapa? Sinta. Oke, apakah fungsi dari ketiga tarian tersebut itu sama ataukah berbeda? Nah, silakan kalian buka LKPD-nya terlebih dahulu. Di dalam LKPD, silakan kalian amati halaman depannya terlebih dahulu. Di situ jangan lupa kalian tuliskan apa? Kelas, nama, ya kan? Dari 1 sampai 5 berarti ya. Kemudian di situ tertulis ada yang namanya KD dan tujuan pembelajaran. Setelah coba semuanya dibalik semuanya, halaman yang berikutnya, petunjuk LKPD-nya ya. Petunjuk LKPD-nya itu ada 1 sampai 4 poin. Berikutnya lagi dibuka. Nah, silakan ada soal yang pertama. Sudah? Dilihat semuanya baik-baik. Amati video tari pendet, ganta, tari Garuda Nusantara, dan tari Jaipong serta tari Tayub. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan fungsi masing-masing tarian yang diamati. Sudah? Silakan kalian kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Yang kedua, setelah mengamati video tari pendet, ya kan? Mana tari pendet itu? Kalian diminta untuk menghubungkan bentuk geraknya. Oke, perhatikan ke lulu semuanya. Tadi kamu sudah melihat kan tari pendet bagaimana, tari Ramasinta tadi yang bagaimana, kemudian tari apalagi tari ganta. Nah, gerakan tari ganta dan tari pendet itu apakah sama gerakannya? Berbeda. Nah, tentunya itu untuk menjawab kamu nomor 3. Ciri khas dari gerakannya itu apa? Tari pendet ciri khasnya tadi itu bawa apa dia? Pokoknya ya kan. Tari gantarnya apakah dia bawa kayak tadi tari pendet? Nah, tidak. Kemudian yang Rahwana tadi, yang Ramayana, apakah sama? Ataukah berbeda karakternya? Nah, silakan kalian diskusikan.
Silakan ya kalian amati terlebih dahulu tari pendet, tari gantar. Sudah belum? Jangan lupa ditulis namanya dulu di depan. Tulis nama dulu. Sudah, nama. Belum ditulis ini, namanya ditulis dulu. Sudah? Sudah? Tulis nama lagi. Nah, ini nomor yang sulit yang mana? Nomor 3. Kalau bisa kalian bikin itu aja, bikin apa namanya? Bikin tabel. Tariannya tari apa, fungsinya untuk apa, kayak gitu, karakteristiknya bagaimana. Jadi lebih enak ya. Gitu ya. Oke. Kelompok ini sudah belum? Iya. Kalau bisa sini. Nah, bentar terlebih dahulu. Bagian di depannya itu kalian buka tabelnya. Dibikin tabel, jadi nomor, terus nama tariannya apa, fungsinya apa, jadi buat tabel kan enak. Seperti itu ya? Iya. Oke. Lanjut, yang sebelah sini sudah ditulis atau belum? Sudah. Pembahasannya dibuat tabel nomor, kemudian di sini nomor, nama tarian, fungsinya untuk apa. Jadi ke bawah ke sini. Ya, jadi lebih enak. Ya, gitu ya. Oke. Selamat bekerja kalian. Ya, betul, ini tabelnya sudah dibuat. Di sini ya tabelnya ya. Oke. Yang sebelah sini sudah atau belum? Sudah ditebelin. Oke ya. Oke. Oke, semuanya sudah selesai. Yuk, tepuk, silakan kalian berdiri semuanya. Silakan peregangan kalian tarik ke atas tangannya. Sudah, tarik ke atas. Sudah, geser samping kanan. Ya, samping kiri. Ya, tepuk, siap, belajar. Tangan ke depan, tangan ke samping, lalu dilipat. Aku siap belajar. Selanjutnya adalah game truth or dare. Yang bagaimana Bu game truth or dare-nya? Silakan masing-masing ketua kelompoknya itu membawa ballpoint 1. Kalau sudah ketuanya berdiri terlebih dahulu, untuk teknisnya silakan kalian berikan ke teman kalian sesuai dengan arah jarum jam. Teman kalian nanti akan berdiri. Setelah itu, Bu Lulu akan membunyikan sebuah lagu kepada kalian. Silakan kalian berdiri semuanya. 1, 2, 3, 4, berikan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang sudah mendapatkan ballpoint tetap berdiri. Yang tidak mendapatkan ballpoint silakan duduk. Ya, kita lihat teman-teman kalian yang mendapatkan ballpoint sudah. Teknis yang kedua, silakan kalian lihat ke layar kelompok mana yang akan mewakili untuk tampil ke depan menjawab kartu truth atau dare ya. Siap-siap ya, Ibu acak terlebih dahulu. Kita spin. Kelompok mana yang akan maju? Kelompok 4. Kelompok kalian akan mendapatkan kartu truth atau dare ya. Jadi Ibu akan spin terlebih dahulu. Apa? Dare. Jadi silakan maju ke sini. Nah, kartu dare itu berisi tantangan. Tantangannya bisa untuk diri kamu sendiri, atau kelompokmu, atau kelompok yang lain. Kartu truth Ibu simpan terlebih dahulu. Ya, sekarang kamu pilih kartu dare-nya. Oke, hadapkan ke depan. Kartu dare ya. Oke, silakan bacakan. Silakan kamu pilih anggota kelompokmu yang perempuan, kemudian suruh melakukan gerak di atas.
Kamu akan memilih siapa? Apakah empat-empatnya atau kamu akan memilih? Empat-empatnya ditambah kamu berarti ya. Ya, silakan maju ke empat-empatnya. Bagaimana gerakannya? Coba. 5, 6, 7, 8. Tuh. Majupan. Oke, tepuk tangannya. Ibu beri bintang kepada kelompok berapa? 4. Silakan. Diterima. Ya. Menyenangkan gamenya? Menyenangkan. Selanjutnya adalah presentasi yang akan ditampilkan terlebih dahulu oleh kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju di depan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Saputri. Saya Risma Lilmi. Saya Nimas Alia Rahma. Saya Rahman Nurabidah. Saya Muhammad Yunus. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fungsi dan nilai estetis tari kreasi baru sesuai dengan iringan. Untuk permasalahan 1, setelah mengamati video tari pendet, tari gantar, tari Garuda Nusantara, tari Jaipong, tari Tayub, dan sendera tari Ramayana, peserta didik diminta untuk mendeskripsikan fungsi dari masing-masing tarian yang diamati. Yang pertama, tari pendet sebagai sarana upacara keagamaan. Yang kedua, tari gantar sebagai sarana upacara adat selamatan. Yang ketiga, tari Garuda Nusantara sebagai sarana hiburan. Dan yang keempat, tari Jaipong sebagai sarana pergaulan. Yang kelima, tari Tayub sebagai sarana pergaulan. Dan yang terakhir, tari Ramayana sebagai sarana media pertunjukan. Untuk permasalahan kedua, setelah mengamati video tari pendet, tari gantar, tari Garuda Nusantara, tari Jaipong, tari Tayub, dan sendera tari Ramayana, peserta didik diminta untuk menghubungkan bentuk gerak tari dengan fungsi tari. Yang pertama, tari pendet sebagai sarana upacara keagamaan. Bentuk gerak tari pendet yaitu gerak gagem dengan disertai luk ngerudut dan nyeledet ke samping. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Adakah tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1 mengenai apa yang telah dipresentasikan? Angkat tangan kanannya. Ya, silakan mau bertanya apa? Sebutkan fungsi tari topeng endel yang ada di Kabupaten Tegal itu untuk apa aja? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, silakan siapa yang akan menjawab kelompok 1? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi dari tari topeng endel biasanya digunakan dalam acara pembukaan hari-hari besar di Kabupaten Tegal. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya, dan kelompok berapa? 3 yang sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ibu akan memberikan 3 bintang untuk kelompok berapa ya? 1. Sudah memaparkan dan membuat presentasinya dengan menggunakan PowerPoint. Silakan diterima. Oke, 3 bintang. Dan yang tadi sudah bertanya akan mendapatkan 1 bintang. Oke, ya. Selanjutnya apa? Oke, perhatikan ya ke layar. Sudah perhatikan ke layar. Di sini Bu akan sedikit menjelaskan kepada kalian betul atau tidak yang sudah kalian paparkan tadi. Nah, di sini fungsi tari itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah tari yang berfungsi sebagai upacara. Nah, penjelasannya berikut adalah penjelasannya. Fungsi karya tari sebagai sarana upacara adat itu seperti apa? Nah, bahwa tari di sini yang dicontohkan adalah tari gantar. Terlihat di situ ada kata-kata
tari gantar ini dahulunya hanya ditarikan pada saat upacara adat saja. Menurut versi apa, cerita yang lain bahwa tari gantar merupakan tarian yang dilaksanakan pada saat upacara pesta apa? Tanam padi. Didukung dengan, kalian lihat di situ ada kata-kata, gerakan kaki dalam tarian ini menggambarkan apa? Cara menutup lubang tanah tersebut. Ya enggak? Maksudnya kalau kamu nanam padi kan dihentakkan begini kan, mundur kan, nandur kan. Nah, itu gerakan kakinya yang seperti ini, itu seperti sedang menanam padi. Oke ya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Aduh. Buka tutup. Ayo ikutin. Jadilah patung. Hup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Ibu mengirimkan link untuk kalian kerjakan Google Form evaluasi untuk penilaian pengetahuan tari kreasi baru berdasarkan fungsinya. Silakan dibuka Google Form-nya. Coba kerja kena. Yang sudah diserahkan Chelsiana, sudah diserahkan Dea, Ibu cek yang sudah masuk. Oke ya, yang pertama menyelesaikan diserahkan itu Chelsiana. Kepada Chelsiana maju terlebih dahulu. Ya, sudah selesai diserahkan. Oke. Yang kedua Dea. Ya, setelah kalian mengerjakan soal, kita sudah pada penghujung pembelajaran. Di sini kita tadi sudah belajar tentang apa? Fungsi karya tari kreasi baru. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan anak-anak? Dengan kalian ada tampilan game apa tadi? Game truth or dare ya. Kemudian di sini siapa yang akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi dapat disimpulkan fungsi karya seni kreasi baru ada 4. Yang pertama sebagai sarana hiburan, sebagai sarana upacara adat dan keagamaan. Yang ketiga sebagai sarana pertunjukan, dan yang keempat sebagai tari pergaulan. Sedangkan fungsi estetis karya seni tari ada 3, yaitu wiraga, wirasa, dan wirama. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan kesimpulannya, kita sudah belajar yang namanya fungsi tari kreasi baru. Ada berapa? 4. Yang pertama sebagai sarana upacara adat, pertunjukan kesenian, hiburan, dan pergaulan. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian mencari ragam gerak tari kreasi baru berdasarkan iringan sesuai dengan materi, fungsi, jenis, dan nilai estetis karya tari kreasi baru. Oke ya, gitu ya anak-anak ya. Silakan sebelum ibu tutup terlebih dahulu, yang paling banyak mendapatkan bintang siapa? Kelompok 1 berapa? 3. Kelompok 2? 1. Kelompok 3? 3. Kelompok 4? 1. Oke, tepuk tangannya. Nah ya, waktunya sudah berakhir. Ya kan, kita sudah belajar selama 2 kali 45 menit. Berarti berapa menit? 90 menit. Dulu menyampaikan materi berkarya tari kreasi baru, yaitu fungsinya ya. Sampai jumpa minggu depan ya dalam materi yang
baru. Puluh akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kursinya Ibu minta tolong dikembalikan seperti semula lagi. Sampai jumpa minggu depan anak-anak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, sama-sama.